Nah, oleh Pak Saum, akhirnya baru satu dan ini farmasi bukti bahwa dengan kondisi prasarana kita yang minimal, tapi ya sudah. Nah, fasilitas lab tentu ya kalau difungsikan secara optimal maka untuk memastikan kualitas setiap data. Jadi data yang dihasilkan untuk praktikum itu harus akurat ya, presisi, reproducibility, repeatability, traceability. Paham nggak kira-kira kalian? Akurasi, presisi, reproducibility. Nah, nanti Pak Asom akan mengajar validasi metode. Itu nanti masuk di sini. Satu akurasi, presisi, itu ada. Itu bagian dari validasi metode. Nah, Anda sekarang ini jangan kaget waktu praktikum kita sudah dikenalkan. Dulu nggak pernah. Tahun lalu, semester lalu belum pernah. Makanya sekarang ini harus bagi Pak Saum kalau di farmasi ada yang namanya validasi metode ya sekarang ini ya, Umi ya. Iya, Pak. Mas. Sudah ngambil belum? Sudah kuliah? Yang mana, Pak? Validasi, Pak? Ya. Belum, Pak. Nah, belum. Validasi itu di kuliah manajemen bagian cukup obat ya, bagian. Ini apa? Untuk praktikum penelitian dan PPM, kan? Jadi makanya kalian juga nanti dalam kuliah tidak dengar dari dia menyampaikan, cari kan. Nah, Wan Maharani pernah dengar istilah DVI? P ini DVI. Coba DVI apa itu? Kemudian Angelin pernah dengar yang namanya Inavis ya, Inavis. Kemudian Dera pernah nggak dengar namanya misalkan SAR. Kemudian dengar lagi namanya forensik digital, Muhammad Auzan. Pernah nggak dengar adanya DNA cloning? Itu istilah-istilah semua di dalam laboratorium yang kekinian. Coba Anda cek kalau sudah ketemu, Anda sebutkan dari mulai DVI, Inavis, ya, dan SARS, dan DNA cloning, ya, PCR. Nah, apa tadi? Ya, cek di HP Google. Wah, sudah dapat? Dapat, Pak. Apa? DVI itu istilah untuk mengidentifikasi korban pada prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi korban kematian akibat bencana alam. Ya, bencana alam ya, bencana kebakaran. Menyebabkan korban meninggal. Ya, jadi investigasi DVI itu singkatnya apa? Umi, Alsa, DVI itu singkatnya apa? DVI itu singkatan dari Disaster Victim Identification. Ya, kalau kalian lihat di TV, Bapak fungsi pakai tulisan belakangnya DVI ya itu. Nah, itu semua berbasis laboratorium untuk memastikan korban meninggal itu karena apa. Itu DVI. Nah, ya. Muhammad Auzan tadi apa? DNA cloning, Pak. Apa itu? DNA cloning itu maksudnya membuat keturunan dengan kondisi yang sama dengan itu tadi. Kalau saya membuat voucher sebanyak 10.000 macam, bisa nggak? Bisa. Lu pernah nonton film
berhasil. Itu ada ahli peneliti DNA ingin membuat Hitler di 100 negara di dunia. Nah, kalau lahir betul Hitler yang dibuat oleh ini kan, wah, kiamat katanya. Itu semua laboratorium yang bicara. Kita kan jangan main-main dengan main lab. Nafis apa tadi Nafis? Nah, Saya Pak. ya, apa? Nah, Inavis itu singkatan dari Indonesia Automatic Fingerprint System. Nah, Inavis ini salah satu unit Polri. Nah, keberadaan tim Inavis ini dalam proses identifikasi terhadap korban manusia juga berperan penting dalam pemeriksaan sidik jari. Sidik jari, ya pemeriksaan untuk memastikan korban itu siapa dari sidik jari, bisa dari DNA, ya. Itu banyak korban bom Bali, korban mana lagi itu, Lion kemarin, Lion seluruhnya meninggal, semua pakai Inavis, pakai DNA, ya, dari jaringan rambut, ya, apa dari tubuh manusia, kalau dicek DNA-nya nanti dibandingkan dengan DNA keluarganya dan kemudian di korbannya adalah keluarga. Ini laboratorium sekarang sampai itu modernnya, ya, secepat, ya, gimana tingkat bencana kecelakaan maupun tingkat kriminalitas. Di VI kemarin kan juga digunakan di Inavis forensik itu di rumahnya Pak Sambu yang rumah dinas yang di mana Magelang itu semua pakai untuk memastikan apakah ada jejak, dari jejak darahnya si itu pesua dan lain-lain. Apapun yang ada di area TKP itu akan teridentifikasi selama mereka masih hidup, ya, mati, tidak dirusak dan dihapus akan terdeteksi, ya, bahwa keterlibatan PC pun bisa terdetek meskipun yang namanya CCTV sudah dirusak karena jejak digital itu tidak bisa di TKP. Jadi lab itu sampai segitu jauhnya, ya, dalam rangka investigasi angka. Tantangannya Anda mau kemana saudara MIPA? Ya. Pak, izinnya boleh Pak? Silakan. Mengenai kasus Pak Sambu tadi yang Bapak singgung, ya. Yang pertama kali yang saya dengarkan dari berita waktu itu kan ada pengecekan lab tentang gimana nih mayatnya bisa meninggal kan, dan itu berbanding terbalik dengan hasil lab yang kedua. Nah itu gimana ya Pak? Kan kalau di sini kan memastikan validitas setiap data, akurasi, prediksi dan lain-lain. Nah pada saat ketika lab itu menghasilkan dua yang berlawanan, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Kalau saya itu ada ditulis dikelola secara profesional. Profesional, ya, betul. Ya, profesional tapi juga harus bermartabat, ya, asas. Nah, masalahnya kalau kita betul-betul bekerja profesional, ya tidak perlu. Ya, di ISO 9025 itu nanti di awal-awalnya ada yang namanya imparsial. Imparsial itu tidak ada tekanan dari pihak, tekanan dalam bentuk keuangan, tekanan karena pertemanan, tekanan karena oleh atasan tidak imparsial. Dan yang kedua adalah menjaga kerahasiaan. Itu. Nah, masalahnya ini kan kasus aku menarik itu karena begitu pada Pak Sambu, kemarin lab yang pertama itu kan itu lab forensik juga, tapi lab forensiknya pada dari lab tertentu. Nah sekarang ini yang kedua investigasinya kan lengkap,
dari berbagai elemen. Nah, berbagai elemen maksudnya masuk adalah dari peran dari lembaga apa namanya Komnas HAM dan seterusnya lengkap. Karena imparsialitasnya dan kerahasiaan itu betul-betul bisa dijaga. Nah, kalau yang kemarin kan banyak di bawah tekanan, ya kan? Bawah tekanan, susah di sana. Ya, kalau kita sudah melakukan hal itu, nanti mudah kok hakim memastikan bahwa makin apa sudah mengarah yang belakangan. Ini sudah banyak gitu ya. Jadi begitu. Jadi, kalau kita sudah menerapkan ISO 125 seperti di lab kami ini sudah, itu contoh sederhana gini. Nah, kan ini ada sampelnya Pak Rektor ya, untuk analisa kadar logam di dalam darah. Tiba-tiba Pak Rektor itu kan nomor urutnya 10. Yang nomor 1 punya mahasiswa farmasi sama kimia. Wah, kita itu dalam mengecek sampel tidak boleh menurunkan punya Pak Rektor materi Rektor tidak bisa. Kenapa? Ketika sampel masuk kita didokumentasikan, kemudian sampel dikasih kode, ya. Nah, yang terima sampel sama yang kita sampel itu berbeda. Yang ngecek sampel nggak tahu itu bahwa ini punya si Salsabila atau punya Pak Anies, tahu yang ngecek sampel. Nah, ini namanya imparsial, ya kan? Nah, kalau Pak Rektor bilang tolong penting ini punya saya dulukan, nah, ini juga tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi kasusnya sangat menarik karena banyak kepentingan. Kemarin juga di DPR sudah disampaikan terkait dengan hasil beda. Saya sejak awal sudah begitu juga yang asli berbeda. Asli bedanya karena yang pertama penekanan, yang kedua siapa yang menekan? Karena kasusnya sudah begitu terbuka, presiden sudah begitu wanti-wanti, dari ya, dan memberi sinyal buka seluas-luasnya. Ya, tidak ada yang dipaksakan untuk yang kedua. Nah, menurut saya ya, kita pilih saja nanti. Nah, dan yang kedua ini investigasi kedua tidak ada tekanan dari pihak maupun dari pihak Yosua. Apa tadi nanya? Umi Salsa, Pak. Salsa itu ya. Jadi besok kalian juga kalau sudah jadi kepala lab atau personel lab ya, untuk menemui kasus-kasus kayak Sampo, kayak Jessica, Anda harus berpegang kepada manajemen ISO. Nah, kalau nanti Anda membaca betul dokumen ISO-nya, ya insya Allah tidak akan jadi mau korupsi itu jauh, karena kita betul-betul di situ dokumennya kita diminta, nah, tidak sekedar basa-basi. Ya. Yang pertama itu imparsial, tidak kerahasiaan. Rahasia itu terkait dengan misalkan ada kasus korupsi. Ya, jadi misalkan ternyata Yosua itu misalkan dibunuh dengan cara sadis, hasil labnya itu misalnya atau forensiknya itu tidak boleh diungkap ke publik, maka kita tetap berjaga, baik yang orang tua di polisi tidak boleh, apalagi wartawan. Maka kasusnya Kopi Jessica juga demikian, lab jadi bulan-bulanan. Nah, labnya sudah operasi tidak masalah, dia akan menjawab hakim dengan enak dan dengan baik. Tapi kalau dia tidak melaksanakan ISO 125 dengan baik, maka pasti akan salah. Jadi kita punya perspektif juga bagi pengawal yang ada kasus hukum. Dan dia jadi terkenal itu antara asal dari satu valid, ya, kerja imparsial dan bisa menjaga kerahasiaan. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, berikutnya. Nah, ini dia. Jadi, lab perguruan tinggi sangat perlu didorong dan difasilitasi untuk bisa menerapkan standar manajemen mutu lab yang berlaku secara internasional.
sekarang sudah tahun 2018 yang versi 2017 sudah dikasihkan. Artinya yang versi 2024 itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, kita pakai berlaku yang sekarang yang 17, namanya SNI ISO IC 1725 2017. Ini kan standar internasional, ini tolong ya, nanti kalau Anda ikut kuliah Bapak standarisasi, jadi ini adalah asli dari ISO ya, International Organization. Nah, BSN, ya, BSN itu hanya copy identik, jadi menerjemahkan dokumen ISO ini menjadi bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Maka nama ini dikasih ini. Nah, tingkah apa SN ini? Standar Nasional Indonesia, Pak. Ya, standar. Jadi di Indonesia itu yang diberi wewenang untuk membuat standar itu BSN. BSN itu menghasilkan, membuat standar nasional Indonesia tentang berbagai macam ya, produk, proses, sistem, dan personil. Jadi kalau Anda ahli membuat obat, nanti ada SNI personilnya. Dan nanti Anda akan mendapat sertifikasi profesi. Nah, jadi setelah diterjemahkan oleh BSN menjadi SNI, ISO, dan sebagainya IEC. IEC ada yang tahu? IC. Alisa, Lydia, SNI sudah, ISO sudah ya. IEC apa? Saya saja, Pak, izin jawab. Ya, boleh. Sama? Umi. Ya, silakan. Apa? Ya. IEC itu adalah Komisi atau Elektroteknik Internasional, yaitu suatu ormas standarisasi internasional NIROWAP yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait secara selektif. Ya, di International Electrical Commission. Ya, betul tadi. Terima kasih, Pak. Oke, siapa tadi namanya? Alicia. Oke, jadi itu. Jadi di dunia itu makanya garis miring itu ya paling banyak ini ya. Makanya nanti ada lab yang mengintegrasikan parameter kelistrikan atau keteknikan. Nah, selalu saja kalau ada dokumen ISO yang baru namanya ISO IC. ISO IC. Jadi kalau nanti lab kalian mau diakreditasi, nah, itu yang akreditasi adalah KAN, Komite Akreditasi Nasional yang ada di BSN. Ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat fakta yang saat ini di Raya itu satu tempat lain lah, ya, bahwa kegiatan praktikum penelitian dilakukan semua sidang pendidikan pada umumnya belum sepenuhnya memperhatikan persyaratan manajemen akademis yang harus. Betul kan ini? Ada neracanya kapan kalibrasi, pipet volumenya, burletnya, lambung takarnya, ya kan? Itu semua tidak pernah dikalibrasi. Ya, dan tidak tahu apakah yang ukur itu tepat atau tidak. Baru tepat ya, belum valid. Ya, ini contoh nih lab yang kita miliki sajalah, yang di MIPA. Semua satu alat sebagai alat keramik, alatnya sudah lama, tidak pernah dikalibrasi. Nah, ini kan kalau seperti ini belum tentu hasil ukurnya atau hasil ujinya itu valid. Makanya melalui kuliah manajemen lab kita ingin memastikan kalau ada bekerja di lab itu hasil uji itu mengukurnya itu semua valid. Terus ini kalau kalian sudah pernah pelatihan
khusus besok ini, 4/2001 akan diajarkan itu PDAC ya. Ya, tulis apa yang akan dikerjakan. Ini rencana. Kerjakan, ini namanya apa? Wax. Tulis apa yang kerjakan apa yang tulis, rekam, setelah laporkan apa yang dikerjakan, evaluasi, dan peningkatan secara berlanjutan. Belum membudaya dalam praktek. Ini PDAC. Makanya besok hari Sabtu jangan lupa, itu kan ada ISO 91 kita, itu akan dijelaskan bagaimana konsep PDAC. Ya. Oke, apalagi besok gratis itu, alhamdulillah. Dari sisi teknis, lab belum mempunyai program kalibrasi alatnya. Ya, Bapak kemarin mengumpulkan semua lab. Kemudian validasi metodologi tidak baku dan metodologi yang dikembangkan. Jadi kalau ada metode yang dari jurnal ingin digunakan, maka kita harus validasi dulu. Ini Pak Saum nanti akan memberikan melihat. Ya. Kalau metode sudah pakai SNI, farmakope, lantas gimana Pak perlu validasikan? Kalau metode sudah baku, berlaku secara nasional atau internasional, kita hanya memverifikasi, memverify dan membuktikan bahwa metode itu sudah sesuai belum kalau kita gunakan persyaratan yang dipenuhi. Ya. Baik. Manfaat akreditasi apa itu? Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap mutu pelayanan. Ini kalau ini contoh kemarin dari teh itu ada ini perusahaan WK di Jaya Wisata Karya, Wastika Karya yang sedang tol ya. Mereka ingin memeriksakan ya apakah cor-cor mereka itu sesuai dengan standar. Syaratnya labnya harus tersehat, mabuk semua karena di industri lab teknik yang tadi kan belum ada. Dan seluruh bayangkan seluruh jalan dari ini yang baru ya, dari mulai Indralaya sampai ke Prabu Mareni itu akan dibuat tol. Nah, mereka membawa contoh beton untuk diuji keperasannya di lab Fakultas Teknik. Minta ampun dan minta maaf belum bisa melakukan itu karena labnya belum terregistrasi. Terus kasus tahun 96 ya, ada belum lahir. 96 itu ada produsen CPO mau ekspor buat komplain oleh negara yang mengimpor itu apa? CPO-nya masih banyak pestisida. Nah, waktu itu yang periksa adalah BPLK yang sekarang namanya kalau dulu pestisida. Nah, disuruh periksa asam lemak ada berapa jenis dia pestisida. Karena mereka tidak tahu, belum pernah, kami diundang untuk ngasih training, dikasih PLC pestisida. Ya, dan ternyata memang pestisidanya di produk itu masih. Nah, sehingga ini menjadi masalah atau dia bisa mengekspor barang itu karena di luar negeri terdetek yang cukup tinggi. Nah, inilah pentingnya lab kayak sudah terdeteksikan. Ya, kalau sudah terdeteksikan, hasil ujinya itu sudah pasti valid ketika sertifikat teruji dikirimkan ke semua barang dan diekspor, maka negara lain tidak bisa mengklaim. Ya, kalau toh klaim ada hasil beda, nanti akan yang memeriksa itu akan tanya pakai apa, dikonfirmasi. Itu biasa terjadi. Memberikan pengakuan kompetensi lab ya. Jadi lab itu namanya juga persyaratan ISO tadi adalah kompetensi. Kalau kita sudah menerapkan dan sudah disaksikan, maka lab itu kompeten. Apa lab itu? Orangnya, alatnya, sama metodenya. Itu semuanya kompeten. Nah, kalau
kalau sudah seperti itu ya kita jadi untung kan. Dai yang tidak bersihkan tidak akan dikunjungi orang, hanya lab yang bersihkan itu menguntungkan kita. Bukan cara untuk menguntungkan ya. Jadi ada tadi pemeriksaan antioksidan, SPF di farmasi tempatnya nggak bisa. Berarti Anda lahai. Konsumen akan berlari-lari memanfaatkan lab farmasi untuk di parameter tadi. Merupakan cara untuk meningkatkan dan memelihara kinerja labnya. Karena sistem yang diterapkan di ISO itu kan diperintahkan gitu. Gimana cara alat itu kinerjanya baik sepanjang masa dan sepanjang terus. Bagaimana memastikan supaya kalau ada kesalahan itu ada perbaikan. Ya. Gimana rencana perbaikan alat, rencana kalibrasi alat, rencana pelatihan personil, itu semua harus ada buktinya, ada dokumennya. Jadi kita tidak bisa berbohong. Ya. Apa yang kita tulis, apa yang kita rencanakan, ditulis, dikerjakan, terlalu seperti itu. Ya, beda kalau labmu prodimu sudah terakreditasi A. Setelah terakreditasi tentu insya Allah akan syukuran. Syukuran terus dokumennya itu ditinggalkan, dibiarkan menumpuk. 5 tahun kemudian kasih ulang bingung. Nah kalau yang lab nggak bisa, karena setiap tahun mereka itu akan di-assessment, dievaluasi oleh A. Gimana ini alatmu sudah dikalibrasi belum? Nah, gimana ini hasil pengujiannya kok ini trennya naik turun? Oh ya Pak, kita tindakan ini, terus. Sehingga kita laboratorium tidak bisa menghindar, males, tidak bekerja, tidak merencanakan, tidak pasti bekerja dengan cara itu. Kemudian meningkatkan kebutuhan di pasar internasional lagi itu. Bayangkan produk yang kita ekspor itu di luar negeri ya dari Palembang saja, mulai dari batu bara, mulai dari minyak sawit, karet, gas, apa saja dari produknya Sriwijaya itu bisa kita ekspor. Dan ketika mau diekspor harus dianalisis dulu kualitasnya seperti apa. Nah ini dia. Ini lembaga di Indonesia yang berkaitan dengan akreditasi laboratorium. BSN itu namanya Badan Standarisasi Nasional. Ini satu-satunya lembaga non departemen di Indonesia yang diberi amanah oleh Presiden untuk menstandarisasi BSN. KAN itu Komite Audit Nasional. KAN itu di bawah atau ada BSN. Ya ini adalah satu organisasi yang diberi tugas fungsi untuk mensertifikasi, untuk mengakreditasi lembaga penyesuaian apa itu laboratorium, ya, apa itu produk. Jadi kalau nanti Anda membuat pempek yang mau sertifikasi SNI, maka produknya itu harus dianalisis mutunya, harus memenuhi syarat SNI. Apa itu karbohidratnya, proteinnya, kadar airnya, cemaran udara berat, cemaran udara itu harus memenuhi syarat mutu SNI. Kalau tidak, tidak bisa diidentifikasi. Nah, Anda ingin menjadi ahli pada laboratorium, maka Anda harus pelatihan 3 hari, yang 2 hari itu ujian dan tertulis dan praktek. Kalau sesuai dengan KKNI, kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia, untuk profesi tertentu. Anda teori oke, prakteknya jadi, maka akan lulus dan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Itu. Nah,
ini kayaknya hilang sekarang. SNSU, Satuan Nasional Standar Ukur. Nah, dulu sebelum BSN itu diberi amanah oleh Presiden, ini ada di LIPI yang namanya meteorologi kimia. Ada KIM, yang kimia itu namanya meteorologi kimia, terus yang membuat standar tambahannya. Satunya KIM. KIM itu adalah singkatan dari kalibrasi M-nya meteorologi, kalibrasi. Coba aja dulu. KIM LIPI, KIM, kalibrasi informasi meteorologi kalau nggak salah. Ya. Jadi ini pusatnya laboratorium yang khusus untuk mengkalibrasi peralatan ukur di Indonesia. Itu di bawah LIPI. Ya, ada KIM, ada meteorologinya. Ini tugasnya mengkalibrasi apa? Massa, suhu, tekanan, volume, semuanya. Itu di sini. Besok tanggal 24 mereka datang ke 25 ke industri